Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, dan juga saudara-saudaraku dalam kemanusiaan di seluruh dunia, siapapun yang bisa menonton acara ini, bahwa dalam bernegara, dalam berbangsa seperti kita hari ini, yang harus kita lakukan adalah menghargai berbagai perbedaan. Kita tidak boleh terseret paksa ke dalam berbagai disparitas primordial atas nama apapun, entah atas nama politik, entah atas nama agama. Karena bagaimanapun yang harus kita sadari adalah kita hidup di negara yang tidak masuk akal. Indonesia adalah negara yang tidak masuk akal karena berbagai perbedaan terjadi di negara kita ini. Kita terdiri dari 17.000 pulau. Kita terdiri dari ratusan bahasa, ratusan suku, puluhan agama beserta aliran-alirannya. Oleh karena itu, kalau kita menyadari andai saja Indonesia itu ada di Arab, mungkin kita sudah terpecah menjadi 25 negara, 20 negara, 15 negara. Kalau kita ini ada di Eropa, mungkin sudah terpecah menjadi 10 atau 15 negara. Kita harusnya bersyukur bahwa Indonesia dalam segala perbedaannya, dengan berbagai gugusan pulau-pulau yang sangat berbeda dan terpencar sampai pulau terluar, sampai pulau yang tidak berpenghuni sekalipun, tapi kita masih menjadi satu bejana entitas negara, sovereignty state, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita jaga, karena kalau kita tidak bisa menjaga dengan konsep-konsep kesadaran bahwa dari segala perbedaan ini kita semua adalah saudara dalam satu kebangsaan yang sama. Kita punya tujuan yang sama. Kita punya cita-cita yang sama. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari jaga kebersamaan ini. Jangan hanya karena kepentingan-kepentingan sekelompok tertentu. Kepentingan-kepentingan sesaat, pragmatisme politik maupun pragmatisme ego sektoral lainnya. Kemudian kita mencabik-cabik, membuat kesatuan negara Republik Indonesia ini menjadi cedera. Oleh karena itu kita wariskan kebersamaan ini, Bhinneka Tunggal Ika ini kepada anak keturunan kita hingga kapanpun. Menjelang 1 abad kemerdekaan Indonesia, mari kita jaga berbagai penghargaan kita terhadap harkat dan martabat manusia apapun yang berada di bumi Indonesia ini tanpa harus melihat latar belakangnya. Karena dari isu itulah kemudian kita bisa menjadi satu entitas dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Dalam Islam, konsep ini disebut dengan konsep al-asobiyah. Konsep kesepakatan bersama yang harus kita jaga supaya negara ini tetap menjadi satu negara yang utuh. Ini juga dilakukan oleh Nabi ketika Nabi Muhammad menguasai Madinah sebagai satu epicentrum politik ketika itu. Nabi berusaha menyatukan semua orang yang berbeda. Suku-suku Aus dan suku Khazraj yang berkonflik disatukan oleh Nabi. Pendatang dan juga orang-orang pribumi disatukan oleh Nabi. Orang-orang yang berbeda keimanan Islam, Kristen dan Yahudi disatukan oleh Nabi menjadi satu kesepakatan bersama yang kemudian kita kenal dengan konsep Piagam Madinah. Di mana konsep Piagam Madinah itu adalah menghargai harkat dan martabat manusia, seluruh manusia yang tinggal di Madinah ini dalam satu kesepakatan bersama untuk menghargai harkat dan martabat tanpa melihat latar belakangnya. Ini adalah ajaran Islam. Karena saya beragama Islam, maka saya sampaikan semua ini dalam perspektif keagamaan Islam saya. Dan inilah yang harus kita jaga hari ini. Berbagai perbedaan di negara kita ini harus betul-betul dilaksanakan secara utuh sesuai dengan konsep Nabi ketika Nabi menjadi pemimpin sebuah negara peradaban manusia yang kemudian kita sebut dengan negara Madinah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, apapun agamanya, apapun keimanannya, apapun tafsir-tafsir agama yang dianutnya, mari kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena bagaimanapun yang harus diingat adalah apapun agamanya, apapun sukunya, kita semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.